Bayo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku, Tina Aska. Oke, hari ini aku mau sharing ke kalian buat pengalaman pertama kali aku kerja di negara Taiwan ini. Itu dimulai pada tahun 2007. Waktu itu aku habis pulang dari Singapura. Di sana kerja 2 tahun, aku pulang dan rehat kurang lebih 1 tahun, kemudian daftar ke PT buat kerja di Taiwan. Pertama kali aku kerja di daerah Taichung. Taichung itu tepatnya di tengah-tengah kota Taiwan ya. Di sana aku kerja. Kebetulan kerjaan gak berat, hanya jaga kakek yang waktu itu kakeknya masih sehat, dan aku tinggalnya nggak sama kakek tapi sama keluarga bos aku. Di situ rumahnya sangat mewah ya, mewah banget. Aku kamarnya udah kayak kamar anaknya sendiri gitu, semuanya disamakan gitu. Terus kerjanya itu jobnya sih jaga kakek, tapi aku nggak kerja jaga kakek. Aku di sana kerja cuma bersih-bersih rumah, ke rumahnya kakek gitu, bersih-bersih rumah. Dan di sana juga pernah kerja di restoran tempat mie sapi atau nyoromen, tapi di sana digaji juga. Sebenarnya enak ya kerja di sana, cuman satu, aku nggak pernah tahu berapa gaji aku selama di sana 7 bulan itu. Nggak pernah namanya dapat gaji, masa dikasih langsung tuh nggak, karena yang menerima gaji aku tuh agent. Karena buat pertama kali datang itu, pertama kali kerja, belum banyak pengalaman tentang Taiwan, jadi nurut-nurut aja gitu, nggak tahu kursnya itu dulu berapa, gajinya berapa, jelasnya itu nggak tahu dan nggak berani tanya. Sebenarnya bukan nggak berani tanya, tapi karena terkendala bahasa, aku bahasanya yang belum lancar, nggak bisa sama sekali. Bahasanya cuman apa ya, sedikit yang bisa gitu waktu pertama datang itu. Terus di sana aku cuma sekitar 8 bulan, kemudian pulang ke Indonesia. Karena dulu tuh kan nggak bebas, nggak boleh bawa HP, nggak boleh sholat gitu, dan ketahuan bawa HP dan akhirnya pulang. Kalau sekarang kan kalau misalnya nggak cocok gitu pindah, bisa langsung pindah gitu, tapi kalau dulu tuh nggak bisa, harus pulang ke Indonesia dulu baru balik lagi. Nah, untuk yang kedua kalinya aku milih buat calling visa. Calling visa cuma nunggu 2 bulan langsung terbang. Dapatnya di Taipei City, dan di Taipei ini jaganya buat yang kedua kali. Yang pertama kan Taichung, terus pindah pulang, terus daftar lagi calling visa, terus masuknya ke daerah Taipei. Di Taipei jaga neneknya waktu itu masih sehat, terus nggak rewel sih, bosnya juga baik, anaknya baik, tapi hanya bertahannya bukan karena kerjaan nggak enak, tapi aku ketemu jodoh dan pulang buat menikah. Jadi belum 2 tahun akunya pulang, sekitar 1 tahun 8 bulan itu akunya pulang, menikah, bla bla bla, menikah, punya anak. Setelah punya anak, kerjaan masih terombang-ambing dan butuh buat ini itu keperluan sehari-hari. Jadi saya memutuskan buat kerja lagi dan dapat lagi di kota Taipei, nggak jauh dari tempat yang pertama kerja. Karena waktu saya memutuskan untuk pulang, posisi aku digantikan adikku, dan waktu itu adikku masih pengen kerja, jadi akunya cari bos lain. Dan yang buat ketiga kalinya ini jaga neneknya tuh stroke, lumpuh separuh gitu. Jadi kalau misalnya jalan mau bangunin semuanya tuh dituntun, dan itu berat banget. Itu pekerjaan yang
pekerjaan terberat pertama yang aku alamin selama jadi pembantu, jadi babu itu pertama kali. Dapat majikannya baik, neneknya sebenarnya baik, cuma kerjanya agak berat. Terus menantunya ini cerewetnya minta ampun, kerjaan itu harus semuanya dicek gitu. Itu yang bikin aku nggak betah, tapi tak betah-betahin nyampe 2 tahun. Dan di saat 2 tahun aku harus pindah karena menyambung kontrak yang aku nggak mau pulang sebelum 3 tahun, jadi yang 1 tahun itu aku harus pindah. Waktu kerjaan yang pertama ini ya di tempat majikan yang ini yang jaga nenek stroke ini, pagi itu harus nyatet apa yang dikerjain, dari bangun tidur sampai mau tidur itu semua harus dicatat. Nanti dilihat setiap dia pulang kerja gitu, akunya setor ini kerjaanku hari ini, itu setiap hari. Dan itu bikin aku nggak nyaman, capek, karena aku harus jagain nenek juga. Dan neneknya itu kan sebenarnya kan harus fokus ke nenek, tapi karena kebanyakan pekerjaan rumah, jadi waktu ngejaga nenek itu akunya kurang tenaga, jadi neneknya sering aku jatuhin gitu, nuntun jatuh. Dan akhirnya karena aku kerjanya sebenarnya kerjanya tetap profesional, yang namanya kerja di saat kerja rumah nenek, cuman nggak bisa namanya senyum, udah capek suruh senyum nggak bisa akunya. Di situ majikan perempuan, si menantunya nenek, agak kurang suka gitu, jadi yang buat 1 tahun itu aku harusnya pindah. Dan dapatnya itu bayangin, dari Taipei turun ke bawah, aku daerah Kaohsiung, di sana jaga kakek. Satu rumah cuma 3 orang sama aku, rumahnya tuh 5 lantai, 1, 2, 3, 4, 5. Lantai 1 nyampe lantai 5 itu semuanya CCTV. Anak-anaknya semuanya deket-deket, tapi mereka datang hanya seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Minggu buat makan. Awal-awal itu wah, sepertinya ini lebih nyaman dari pekerjaan pertama, nggak begitu capek, cuma nongkrong lihat TV nemenin kakek gitu. Tapi 1 minggu kemudian udah ternyata baru kelihatan belangnya. Kakeknya sukanya keluar terus, nggak peduli hujan, nggak peduli panas, itu selalu ngajak keluar. Terus kalau misalnya keluar ke taman itu, jalan mengelilingi sampai 5 kali putaran, sama dengan berapa kali lapangan sepak bola itu, seperti itu ya lebarnya itu, 5 kali putaran itu. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan, kakeknya seperti itu. Dan kakeknya keras kepala. Di sana masalah makanan itu menurutku sangat kurang. Jadi biar nggak kelaparan harus yang ngeluarin uang sendiri, harus beli pun masih dinyinyirin sama majikan ya, sama neneknya ini. Neneknya tuh caranya minta ampun. Neneknya saya beli mie instan, namanya mie instan, aku sukanya dikasih telur, dikasih sayuran gitu. Kalau misalnya aku kasih sayuran, dia ngoceh, udah makan mie kenapa masih makan sayur. Pakai telur pun sama. Dan akhirnya aku beli sayur dan telur tuh sendiri, itu pun masih salah. Yaudah, daripada makan nanti mendingan yaudah apa aja yang dikasih dia itu yang dimakan. Dan akhirnya yang dikasih hanya sayur direbus aja. Terus kalau misalnya beli ayam itu, ayam yang udah agak busuk gitu, itu aku masak tapi aku nggak makan, aku buang satu pelan-pelan gitu supaya dia nggak tahu. Pernah ya dulu tuh aku dikasih ikan, dan dikasih ikan itu udah berhari-hari, kan namanya ikan kalau udah ikan digoreng berhari-hari tuh pasti kan keras-keras gak enak gitu. Nah itu tinggal di bagian ekor sedikit itu ya, yang tulangnya di bagian ekor sedikit, terus kepala kan nggak ada dagingnya sama sekali, kalau digoreng kan nggak ada ini. Itu aku buang, dan disitu neneknya marahnya udah kayak orang kesetanan, katanya aku boros, katanya aku buang-buang makanan. Disitu dipungut sama dia, dicuci, dimasak lagi, dimakan sama dia. Aku sampai minta maaf gitu. Karena gini ya, nggak tahu kalau yang majikan yang pertama itu, yang neneknya stroke itu,
mereka sama makan, kalau misalnya hari ini nggak dimakan besok suruh buang gitu. Jadi kebiasaannya yang di sini aku bawa nyampe di Kaohsiung jaga kakek ini. Aku nggak tahu kalau misalnya di sana itu orang itu kalau masak makanan ibaratnya kalau udah expired pun masih dimakan, itu aku nggak tahu. Dan di sana tiap hari itu kerjaan cuma nangis, tertekan batin, nggak enak banget, tapi harus tetap stay karena aku nggak mau gagal gitu. Aku harus sukses sebelum aku pulang. Jadi 3 tahun yang 2 tahun udah tersiksa, nambah lagi yang setahun masih seperti itu, malah lebih parah dari itu. Kalau anak-anaknya baik, semuanya itu baik. Masalah gaji, alhamdulillah dari majikan yang pertama ya, yang jaga nenek yang stroke itu, setiap gajian tuh pasti ditambah. Yang di Kaohsiung pun sama, setiap gajian tuh ditambah. Tapi itu apa ya, kayaknya tetap yang namanya disiksakan hati. Kalau misalnya dia nggak cocok gitu ya, kakeknya tuh pasti nyuruhnya aku suruh pulang, dia nggak mau dijagain gitu. Tapi anaknya alhamdulillah ngertiin, jadi dianya ngomong sama kakeknya, anak ini nggak bersalah sama sekali, dia sih cuma kerja bantuin kita, jadi nggak usah yang namanya kasar-kasar gitu. Itu kakeknya ya. Neneknya lebih parah lagi. Nenek ini kalau namanya aku jaga kakek, nggak mungkin nggak megang kakek, tapi kalau misalnya megang kakek, nenek ini pasti cemburu, nggak tahu cemburu atau apa, intinya mungkin cemburu lah, nggak suka gitu. Terus aku yang gimana? Jadi buat pertama kali kerja itu aku di daerah Taichung 8 bulan, kerja lagi buat yang kedua kalinya aku cuma 18 bulan, dan yang ketiganya aku finish pulang dan aku balik kerja lagi. Aku kerja lagi daerah Taipei di majikan yang sekarang ini majikan yang aku pertama kali waktu dulu 18 bulan aku minta pulang buat nikah, dan aku balik ke sini lagi. Sekarang nenek aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma pakai selang buat makan lewat hidung, pakai selang gitu, bantuin dia sedot dahak gitu, tepuk punggung, yang seperti itu sekarang kerjaannya. Terus karena dulu udah pernah kerja di sini, tahu bagaimana orangnya, sifatnya gitu, lebih nyaman. Plus di sini gajinya lebih banyak gitu, nambahnya lebih banyak. Yang dulunya cuman berapa ya, nambahnya cuma 1.500 2.000 gitu, sekarang mencapai 8.000 9.000 satu bulannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang namanya pengalaman kerja itu ya, pasti ada enak dan gak enak, pasti ada susah dan gak susah gitu. Bukan berarti orang kerja bolak-balik itu masih nggak bersyukur atau keenakan kerja, sebenarnya enggak ya. Setiap orang punya target masing-masing, setiap orang punya ini apa namanya ya, cita-cita masing-masing gitu. Ada yang berpikir udah kerja lama kok nggak pulang-pulang keenakan ya atau gimana, orang kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan gitu, pasti di balik yang nggak mengenakan itu ada hikmah setelah itu. Jadi tetap stay, tetap semangat, tetap kerja gitu, jangan sampai putus semangat, apalagi nyampe cita-cita nggak terwujud. Tapi ya namanya cita-cita itu disesuaikan sama ini. Boleh kan bercita-cita setinggi langit, boleh bermimpi setinggi-tingginya, tapi ya tetap ingat kemampuan kita, jangan sampai melakukan hal-hal bodoh atau konyol buat menggapai cita-cita tersebut. Begitulah teman-temanku pengalaman aku kerja di Taiwan. Banyak apa namanya, kalau masalah kalau ditanya enak atau enggak, ya tetap enggak enak lah. Enakan juga di rumah, teman. Kalau di rumah kan enggak ada yang menggaji besar seperti kita kerja jadi TKW gitu. Tapi kalau misalnya enaknya ya kita dapat gaji, dan ya itu kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, diminta subscribe sekarang, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan kalau kalian ingin bertanya sesuatu tentang apapun itu berhubungan dengan Taiwan, silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya. Dan kalian tetap jaga kesehatan karena virus corona masih berkeliaran di Taiwan. Oke pengen oke teman-teman, sukses untuk kalian semua. Hai Penyo, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku, Tina Aska.